Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tani, selamat datang kembali di channel Budidaya Tanaman Kakao. Pada video kali ini kita akan membahas topik penting yaitu terkait pemangkasan produksi. Apa saja manfaatnya dan bagaimana cara melakukan pangkas produksi? Yuk simak video ini sampai selesai. Sebelum saya melakukan praktik pemangkasan produksi, perlu Bapak Ibu petani kakao pahami semuanya. Pemangkasan dalam tanaman kakao itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada pemangkasan bentuk, pangkas pemeliharaan, dan pangkas produksi. Pemangkasan bentuk itu umum dilakukan ketika tanaman kakao itu berusia 1 sampai 1,5 tahun. Kemudian dilanjutkan dengan pemangkasan pemeliharaan. Pemangkasan pemeliharaan itu ditujukan setelah kita selesai melakukan pangkas bentuk, itu biasanya 2 sampai 3 bulan berikutnya itu akan muncul tunas-tunas air. Nah, tunas air inilah yang kita harus potong supaya tunas air ini tidak berkembang menjadi cabang atau ranting yang lebih besar lagi yang nantinya itu justru akan membuat tanaman ini menjadi rimbun. Kemudian ada pangkas produksi. Pangkas produksi itu dilakukan ketika tanaman kakao itu selesai memasuki musim panen raya. Itu biasanya rata-rata pangkas produksi itu kalau di Sumatera itu antara bulan Juli sampai Agustus. Waktu-waktu inilah yang sebenarnya waktu yang tepat atau waktu yang ideal untuk melakukan pangkas produksi. Mungkin banyak pertanyaan dari petani, kenapa sih kita harus melakukan pangkas produksi? Pemangkasan produksi itu sebenarnya ditujukan untuk meningkatkan pembungaan dan proses pembuahan. Umumnya tanaman kakao itu dari berbunga sampai buahnya siap panen itu umurnya 5 sampai 6 bulan. Jadi pemangkasan produksi ini kita akan membuang ranting, cabang atau daun yang sebenarnya ini tidak berfungsi. Sehingga kalau kita biarkan itu justru akan menyerap nutrisi yang seharusnya nutrisi ini bisa digunakan untuk pembentukan bunga dan buah. Kemudian ranting, cabang atau daun apa saja nih yang harus dibuang? Yang pertama, daun yang tidak bisa terkena sinar matahari. Karena daun kakao itu prinsipnya daun dikatakan produktif ketika daun ini terkena sinar matahari dan bisa melakukan fotosintesis. Kemudian cabang atau ranting yang saling berdekatan, rapat atau tumpang tindih itu harus dibuang. Dengan kita membuang ranting atau cabang, itu sirkulasi udara akan bagus, sinar matahari bisa masuk sehingga akan meningkatkan suhu di sekitar kebun. Kenapa? Karena bunga kakao itu akan keluar itu pada suhu atau temperatur kebun yang ideal. Jadi pemangkasan ini penting karena selama ini banyak petani yang tidak mau melakukan pangkas produksi. Kalau petani tidak mau melakukan pangkas produksi itu biasanya ke depan produksi buah kakaonya itu akan menurun. Karena nutrisi atau pupuk yang diberikan itu habis untuk pembentukan cabang, daun atau ranting. Kemudian suhu di sekitar kebun ini menjadi lembab sehingga bunga itu akan susah muncul. Karena syarat munculnya bunga itu butuh temperatur yang ideal agar bunga kakao ini dapat muncul. Kemudian yang tidak kalah penting, pada saat kita melakukan pemangkasan produksi, kita harus menyiapkan alat kerjanya terlebih dahulu. Pertama, kita harus siapkan gunting pangkas seperti ini. Ini kita gunakan untuk cabang atau ranting yang masih terjangkau dengan tangan. Kemudian untuk tanaman yang sudah tinggi, kita bisa gunakan gunting galah seperti ini ya. Ini bertujuan untuk memudahkan agar bagian atas itu mudah kita jangkau dengan alat ini. Jadi Bapak Ibu petani memang harus siapkan gunting galah seperti ini kalau tanamannya ketinggiannya sudah di atas 3 meter lebih. Jadi ini penting dipersiapkan agar pada saat kita melakukan pangkas produksi ini kegiatan pangkas ini bisa lebih maksimal. Harus diakui sekarang ini masih banyak petani kakao kita itu yang tidak melakukan pemangkasan. Baik itu pangkas bentuk, pangkas pemeliharaan, ataupun pangkas produksi. Jika ini dibiarkan secara terus-menerus, saya yakin pohon kakao itu walaupun berbuah, tapi buahnya itu tidak optimal.
Karena semua nutrisi itu difokuskan untuk pembentukan cabang, ranting, atau daun. Yang akhirnya bunga ini akan susah muncul. Inilah yang sebenarnya banyak terjadi di petani kita. Bagaimana cara supaya kita ingin meningkatkan produksi? Karena prinsipnya pemangkasan produksi itu menjadi kunci penting ketika kita ingin meningkatkan produksi pada tanaman kakao kita di kebun. Karena napasnya tanaman kakao itu sebenarnya ada di pemangkasan. Kalau pemangkasan baik itu akan bisa mengurangi serangan hama dan penyakit. Kalau pemangkasan baik dan tepat itu akan meningkatkan produksi buah kakaonya. Jadi pemangkasan ini sangat penting. Jadi petani saya harapkan untuk tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan pemangkasan pada tanaman kakao. Karena kalau tidak kita pangkas, kakao ini bisa tumbuh subur tapi tidak menghasilkan buah yang banyak. Untuk apa kita pelihara tanaman kakao luas tapi tidak menghasilkan buah yang optimal? Walaupun tanaman kakao itu bisa berbuah, tapi kalau berbuah itu tidak sesuai target yang kita inginkan, ya tentu kita sebagai petani akan merugi. Karena tanaman kakao itu merupakan investasi jangka panjang. Karena tanaman kakao ini bisa berbuah antara 20 sampai 25 tahun. Nah, jadi tanaman kakao ini perlu dirawat dengan baik, perlu dipupuk, perlu dilakukan pemangkasan, perlu dilakukan pengendalian hama dan penyakit, tanahnya diperbaiki. Nah, kalau itu dilakukan, saya yakin produksi buah kakao yang ada di kebun Bapak Ibu semuanya itu bisa meningkatkan atau sesuai dengan hasil yang dicita-citakan. Bapak Ibu petani kakao semuanya, ini adalah hasil pemangkasan produksi yang sudah kita lakukan. Jadi tampak pada video ini cabang atau ranting antara pohon yang satu dengan pohon yang lain itu tidak berhimpitan atau tidak saling menutupi. Artinya ini sinar matahari bisa langsung bisa masuk ke lantai kebun. Selain bisa mengurangi tingkat kelembapan kebun, ini bisa mengurangi munculnya serangan hama dan penyakit pada tanaman kakao. Namun yang tidak kalah penting, pada saat kita melakukan pemangkasan produksi, kita juga harus melakukan pemangkasan tanaman pelindung. Jadi kalau tanaman pelindungnya itu gelap, kita juga harus melakukan pemangkasan. Idealnya jarak antara tajuk paling atas dengan tanaman pelindung itu berjarak 1,5 sampai 2 meter. Ini tujuannya agar sirkulasi udara itu bisa lancar. Kemudian yang tidak kalah penting, pada saat kita selesai melakukan pangkas produksi, biasanya akan banyak sisa-sisa pangkasan seperti ini, cabang atau ranting. Sebaiknya sisa ranting ini dikumpulkan atau dibuatkan trash row. Ini biasanya lambat laun 6 sampai 1 tahun kemudian ini akan lapuk yang akhirnya akan menjadi sumber bahan organik yang bisa meningkatkan kesuburan tanah. Namun yang tidak kalah penting, saya sering mengingatkan kepada petani, ketika kita selesai melakukan pangkas produksi, kita harus melakukan pemupukan, baik itu pupuk organik maupun pupuk kimia. Kenapa? Karena pada dasarnya, pada saat kita melakukan pemangkasan, itu tanaman kakao itu akan menjadi stres. Jadi ketika tanaman stres, itu obatnya itu ialah pupuk. Baik pupuk yang kita spray pada daun, ataupun pupuk yang kita benam atau kita tabur di sekitar tanaman kakao. Bagaimana cara supaya tanaman itu tingkat stresnya tidak terlalu lama? Sebaiknya petani bisa gunakan asam amino. Karena asam amino ini bisa mengurangi stres pada tanaman kakao pasca kita melakukan pangkas produksi. Karena untuk merekaperi tanaman pasca dilakukan pemangkasan, yaitu dengan cara dilakukan pemupukan yang tepat, sesuai dosis, tepat waktu, tepat cara, dan benar cara melakukan pemupukannya. Karena pupuk inilah yang nanti akan cepat memperbaiki tanaman dari stres akibat pemangkasan yang akhirnya nanti akan memunculkan daun baru. Setelah daun baru ini menua yang akhirnya cabang atau batang itu akan mengeluarkan bunga. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terkait pemangkasan produksi pada tanaman kakao. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe pada video ini
agar tidak tertinggal update video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.